Give it to me like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haswita, NIM 0320011379. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa perangkat pembelajaran. Adapun pengertian dari perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran adalah kumpulan alat bantu yang digunakan guru agar kegiatan dan kinerja guru lebih maksimal dan aktivitas pembelajaran. Perangkat ini terdiri dari media, fasilitas, bahan, dan pengaduan, dan panduan, dan sebagainya. Perangkat pembelajaran mempunyai misi agar segala aktivitas guru dalam pembelajaran bisa lebih efisien dan efektif, serta sukses. Selain itu, manfaat atau fungsi dari perangkat pembelajaran itu sendiri adalah sebagai pedoman guru dalam aktivitas belajar mengajar. Jadi, perangkat pembelajaran adalah instrumen atau perlengkapan untuk melakukan kegiatan mendidik siswa. Perangkat pembelajaran merupakan pedoman guru untuk aktivitas pembelajaran, baik itu di dalam kelas, luar kelas, dan laboratorium. Terdapat beberapa perangkat pembelajaran yang bisa disisipkan agar pembelajaran bisa terlaksanakan dengan maksimal. Yang pertama ada silabus. Silabus adalah rencana detail mengenai susunan atau urutan mengajar guru yang dibuat dalam kategori tema atau mata pelajaran tertentu. Elemen dari silabus terdiri dari standar kompetensi atau SK, kompetensi dasar atau KD, indikator raihan kompetensi materi atau konten pembelajaran, kuota waktu, penilaian, serta sumber belajar yang dipakai. Silabus juga bisa disebut sebagai rangkuman dari kurikulum, sebab silabus terdiri dari media, target, pencapaian, dan sebagainya. Elemen rinci silabus terdiri dari batasan dan misi materi pelajaran yang akan disajikan kepada peserta didik, tujuan dan saran dari suatu materi pembelajaran, keterampilan yang harus diraih oleh siswa pada setiap mata pelajaran yang disajikan. Rencana poin konsep materi yang diberikan kepada siswa, kegiatan dan referensi belajar yang menjadi penyokong kesuksesan dalam aktivitas pembelajaran, cara evaluasi yang dipakai dalam pembelajaran. Yang kedua, RPP. RPP adalah merupakan singkatan dari rencana pelaksanaan pembelajaran. RPP adalah tahapan yang kudu dilalui oleh guru pada aktivitas pembelajaran kepada siswa. RPP terdiri atas metode, model, instrumen penilaian, pelaksanaan, dan evaluasi. Ini adalah elemen RPP. Elemen yang terkandung pada RPP, indikator atau parameter pembelajaran, kompetensi dasar atau KD, dan standar kompetensi atau SK. Skenario pembelajaran, model pembelajaran, LKS atau lembar kerja siswa, pokok pembahasan, rangkuman hasil belajar, sumber dan saran atau media atau fasilitas dan pembelajaran. Pada LKS, lembar kerja siswa adalah kegiatan siswa dalam melaksanakan aktivitas investigasi dan problem solving. Ketiga, kalender akademik. Kalender pendidikan atau akademik adalah manajemen waktu untuk aktivitas belajar mengajar siswa dalam satu tahun. Di dalamnya terdiri dari manajemen waktu pembelajaran seperti UAS dan UTS, tahun ajaran, minggu belajar efektif dan hari libur.
Keempat, PROTA adalah singkatan dari program tahunan yang berguna untuk mengetahui batasan dari sebuah materi yang telah ditetapkan sebelumnya di dalam tabel program tahunan. PROTA terdiri dari informasi melalui pembelajaran dan rentan atau tahun pembelajaran. Dan dalam satu tahun terdiri atas 2 semester. Pada PROTA dibuat berlandasan program semester tertentu. PROMES. PROMES adalah singkatan dari program semester yang berguna untuk mendeskripsikan pemberian materi dalam rentang waktu 1 semester berlandasan kompetensi dasar dan standar kompetensi yang sudah dibuat di standar isi. Rincian pekan atau efektif. Rincian pekan atau efektif adalah perhitungan jam efektif pada setiap mata pelajaran dalam 1 minggu. Detail bisa berupa jam efektif dan tidak efektif dalam 1 minggu di 1 semester. RPE merupakan hasil analisis pada manajemen waktu yang efektif pada 1 tahun ajaran dilaksanakan. Dalam pembuatan RPE, guru harus mengacu pada kalender pendidikan atau akademik yang telah disusun. RPE bisa berfungsi untuk panduan guru ketika menetapkan hari efektif dalam aktivitas pembelajaran. Buku absen. Buku absen merupakan buku yang memuat nama lengkap siswa pada satu kelas. Kegunaan dari buku absen adalah untuk memantau kedatangan siswa di kelas. Buku jurnal. Buku jurnal merupakan buku yang memuat tentang catatan sikap siswa pada saat aktivitas pembelajaran dilakukan. Catatan tersebut mulai dari sikap tanggung jawab, kerja kelompok, aturan, dan lain-lain. Buku penilaian. Buku penilaian ini berfungsi untuk mencatat segala informasi dari hasil evaluasi belajar siswa. Dan bundel portofolio, kita sering menyebutnya clipping, yang merupakan kumpulan tugas yang dikerjakan peserta didik. Bundel portofolio berguna untuk mengawasi setiap peningkatan yang dilakukan siswa dalam aktivitas pembelajaran. Ini berguna agar siswa bisa mencapai kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Dengan bundel ini, guru bisa mengetahui cara yang baik untuk mengembangkan kemampuan siswa dan bisa memutuskan metode atau model yang harus dilaksanakan. Bank soal. Seperti namanya, bank soal merupakan buku yang terdiri dari himpunan soal yang nantinya diberikan ke siswa untuk mengembangkan daya pikir dan penyelesaian masalah pada aktivitas pembelajaran. Dan yang terakhir, media. Ketika pelaksanaan dan presentasi pembelajaran dimulai, media adalah salah satu elemen yang penting dalam kesuksesan pembelajaran karena media pembelajaran berguna untuk menunjang materi atau konten pembelajaran. Keputusan dan memilih media mana yang cocok untuk siswa adalah sebuah tantangan bagi guru dalam mengasah daya analisa dan kreativitasnya. Itulah yang saya dapat jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.